Halo guys, balik lagi di konten Mahasiswa Project dan kali ini kita akan ngomongin tentang tips kuliah di manajemen part 2. Oke, sebelumnya gue pengen minta maaf banget sama kalian semua karena kemarin gue agak slow respon banget tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi hari ini gue bakal jawab tentang semua pertanyaan yang lu tanyain di kolom komentar, oke? Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Hafid Hasan. Min, saya mau nanya, apakah anak kuliahan jurusan manajemen memakai jas ketika masuk dalam proses pembelajaran? Mau dijawab. Kalau lu pakai jas kayak agen MLM kali. Enggak, itu tergantung guys. Jadi masing-masing kampus tuh punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak misalkan nih, waktu lu nanti mau masuk ke kampus mana, nanti kayak ada ospeknya kayak gitu kan. Tergantung ospeknya seperti apa. Biasanya dia pakai alma mater di awal. Tapi untuk proses masa kuliahnya itu tergantung di mana kalian belajar atau di mana kampus kalian atau kampus apa yang kalian ambil gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Mr. Koiril. Ini siapa ya Mr. Koiril ya? Kak, izin tanya, kalau semisal saya dari SMK jurusan TKJ, kalau mau ngambil jurusan manajemen bisa nggak Kak? Soalnya saya pengen jadi pengusaha sukses, mohon pencerahannya Kak. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, banyak sebenarnya teman-teman gue yang dari manajemen, dari TKJ juga, dari bahkan ada salah satu teman gue itu dari teknik mesin ya. Tapi dia tuh ngambil jurusan manajemen dan dia bisa biasanya tuh di semester awal itu kayak ada penyesuaian gitu. Jadi yang diajarkan di semester awal itu basic-basic dan akhirnya dari basic-basic itu terus kemudian teman-teman pada menyesuaikan yang dari jurusan yang berbeda dan mereka juga bisa gitu kan. Akhirnya mereka mulai terlatih dan belajar dasar-dasarnya, akhirnya mereka jadi bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Faisal Ropi. Kak mau nanya, jenis hitungannya apa aja Kak di jurusan manajemen? Hitung-hitungan pasti ada sih. Ada beberapa jurusan kayak misalkan akuntansi, matematika ekonomi, terus kemudian berbagai macam jurusan yang hitung-hitungan lagi kayak manajemen keuangan itu ada gitu kan. Tapi nggak seribet kayak kita ngambil jurusan matematika murni atau nggak seribet ketika kita ngambil jurusan akuntansi kayak gitu. Jadi untuk hitung-hitungannya mungkin agak di dasar gitu. Jadi nggak begitu dalam banget. Tapi memang kalau pengen teman-teman belajar yang hitung-hitungan secara detail itu bisa nanti ngambil di manajemen keuangan yang lebih spesifik kayak gitu. Itu bisa. Aditya Pratama. Kak, kalau sekarang ini kakak ngembangin bisnis apa di luar pembelajaran, adakah? Semester berapa sih yang menurut kakak paling berat? Serius gue tertarik sama ilmu manajemen. Semester 5. Enggak, ini lagi viral aja semester 5. Jadi sebenarnya banyak sih kayak pengembangan di luar gitu kan. Jadi kayak misalkan nih kalian belajar di manajemen, kalian juga bisa buka bisnis di luar kampus atau di luar perkuliahan kalian sebagai implementasi dari ilmu kuliah kalian di kampus gitu. Kalau aku sendiri aku punya bisnis coffee shop kayak gitu kan. Jadi nanti itu sebagai implementasi aja sih dari ilmu pengetahuan yang aku pelajarin di kampus manajemen gitu. Dari Dila Rismala, kamu tanya kalau ambil jurusan manajemen setelah lulus bisa langsung dapat kerjaan nggak sih Kak? Kalau kerja atau enggaknya itu tergantung kalian sih kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan nih kalian kuliah gitu kan. Kalian kuliah kalau cuman kuliah aja kayak gitu kan. Jadi ketika keluar kalian nggak punya pengalaman yang bagus gitu kan. Jadi yang paling bagus adalah ketika kalian lagi jadi mahasiswa, kalian kuat-kuatin aja bangun jaringan atau relasi supaya nanti ketika kalian keluar dari proses perkuliahan nanti kalian bisa langsung dapat kerja. Atau enggak misal nih kalian tingkatin aja skill kalian di waktu kuliah supaya nantinya ketika keluar kalian juga bisa hidup dari skill kalian gitu. Itu yang paling penting sih. Nah, ini dari Sasmita PM. Kamu tanya apakah kalau jurusan manajemen harus mengerti tentang komputer atau laptop? Soalnya saya tidak terlalu ahli dalam menggunakan komputer laptop. Mohon dijawab Kak. Wow. Oke, gue jawab. Oke. Basically lu bisa ini kan. Cara nyalain komputer kan. Pertama buka laptopnya, terus kemudian tekan tombol power. Minimal lu bisa buka Microsoft Word sama Microsoft Excel sama PowerPoint. Udah itu aja kayak gitu kan. Lu kuasain itu aja deh. Gak usah ribet-ribet. Soalnya emang gak ribet. Kita nih di sini belajar manajemen bukan belajar komputer gitu. Ini dari May Ponsel. May Ponsel ini juaran ponsel kali ya. Kak, misalnya ya kalau udah masuk jadi manajemen, apa ada kita berbahasa Inggris dalam bekerja? Tergantung kerjaannya gitu. Jadi misalkan kayak gini teman-teman.
ketika kita masuk manajemen, skill bahasa Inggris itu menjadi penunjang gitu kan. Jadi ketika kalian itu punya skill bahasa Inggris yang bagus gitu kan, atau enggak kalian bisa public speaking dalam bahasa Inggris yang bagus, itu menunjang banget dalam karir gitu kan. Jadi ketika kalian sudah belajar ilmu manajemen ditambah lagi dengan skill bahasa Inggris yang cakep gitu kan, otomatis perusahaan-perusahaan mungkin akan lebih melirik kayak gitu kan. Atau enggak kalian juga bisa berwirausaha, dan mungkin kolega-kolega kalian juga akan tertarik dengan bisnis kalian kalau misalkan kalian juga bisa bahasa Inggris. Dan itu sangat menunjang banget, apalagi ketika sekarang udah memasuki era global kayak gitu kan. Jadi bahasa Inggris ini sangat penting banget gitu kan. Tapi cuman bukan suatu kewajiban gitu kan di dalam kampus. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa. Mas, kalau udah lulus manajemen bisnis, kerjanya apa Kak? Kasih 3 contoh aja Kak, soalnya saya kelas 12 dan saya lagi mencari jurusan yang tepat Kak. Kerjaannya ya banyak sih sebenarnya. Kalau tergantung kalian sebenarnya kan. Semuanya tergantung, balik lagi ke skill yang kalian kuasai kayak gitu. Manajemen itu cuman ilmu penambah kayak gitu. Ilmu penambah kalian dan untuk ngembangin potensi kalian gitu. Jadi misalkan kalian pengen kerja apa nih? Misalkan pengen jadi insinyur atau manajer dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, ketika kalian memiliki skill manajemen, maka bisnis kalian ini akan semakin tertata kayak gitu kan, semakin maju karena disistem oleh pola manajemen yang bagus kayak gitu. Terus kemudian salah satu tiga contoh ya. Aku disuruh ngasih 3 contoh pekerjaan. Banyak. Misalkan kayak manajer SDM, HRD, ataupun manajer operasional, ataupun manajer marketing, ataupun kalian juga bisa menjadi marketing, ataupun menjadi wirausahawan. Banyak banget kan. Nah ini bisa semuanya kalian dapatin, tergantung kaliannya sih. Kalau kalian niat banget dan belajar sungguh-sungguh di manajemen, insya Allah pekerjaan akan datang ke kita kayak gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Ini dari strip_titik. Kak, kalau saya pas SMK jurusan multimedia, nah kalau multimedia dasarnya lebih ke saintek. Tapi kalau saya pengen ambil manajemen bisnis, kira-kira cocok atau tepat Kak? Skill multimedia lo itu bisa dibisnisin men, gitu kan. Jadi nggak ada masalah kalau lo mau ngambil manajemen gitu. Jesra Taringan, Kak, saya mau nanya, apakah manajemen bisnis ada atau nanti pas di semester 5 Kak? Manajemen bisnis sih ada aja, tergantung dari kebijakan prodi kalian mau ditaruh di mana ya. Jadi per program studi atau per fakultas atau per kampus bahkan itu kurikulumnya biasanya berbeda gitu. Tergantung dari prodinya kayak gitu. Mau ditaruh di semester berapa gitu. Tapi kalau yang pasti untuk manajemen bisnis pasti ada sih kayaknya pasti ada sih di semua kampus gitu. Karena memang manajemen sangat dekat banget dengan bisnis gitu. Dari Yana Firmansyah, Kak, kalau yang matematikanya bisa dibilang jelek, bisa survive gak ya kira-kira? Ini mau kuliah atau mau hidup di hutan sih? Enggak, maksudnya nggak perlu mikir sampai segitunya gitu kan. Survive atau enggaknya itu tergantung dirimu sendiri gitu kan. Lu mau nggak berusaha kayak gitu. Kalau lu mau berusaha dan berjuang, pasti bisa kok kayak gitu kan. Orang ini ilmu pengetahuan semuanya bisa dikejar kayak gitu kan. Kalau lu nggak survive berarti kan something wrong with you kayak gitu. Nah makanya kan walaupun nilai matematika lu jelek kayak gitu kan, meskipun lu hitung-hitungannya buruk kayak gitu kan, itu bisa dipelajari asal lu mau aja untuk belajar gitu. Gue juga nggak pinter-pinter banget masalah hitung-hitungan ya, kayak misalkan matematika dan sebagainya, gue juga gak jago gitu kan, tapi gue niat gitu kan untuk kuliah di manajemen, dan memang hitung-hitungannya gak sampai dalam banget gitu kan. Jadi asalkan lo niat pasti bisa. Dari Ayat, kamu nanya kalau masuk manajemen butuh TOEFL gak sih? Terus nilai utama yang dilihat saat UTBK Mapel apa aja kira-kira? Kalau untuk TOEFL sih biasanya S2 sih. Kalau S1 mungkin beberapa kampus mensyaratkan ya, tapi untuk di kampus gue sendiri nggak ada sih dulu waktu gue masuk di manajemen itu nggak ada tes TOEFL gitu kan. Mungkin beberapa kampus ada, tapi mungkin someday kampus tertentu aja kali ya gitu. Dari Idol Fikri, Bang bagiin trik biar mudah belajar di manajemen, lu tonton video gue ya. Kamu mau nanya dari Nanda Selviani, kamu nanya kalau seumpama SMA ambil jurusan IPA dan waktu kuliah ambil manajemen, kemungkinan apa bisa keterima ya Kak? Mohon solusinya dong Kak, soalnya aku bingung banget nih. Wow, dari jurusan IPA bisa kok, bisa. Jadi gini, kadang-kadang someday ada kampus yang dia menerima jurusan dari IPA kayak gitu kan, bahkan non IPS kayak gitu kan. Nah tapi tergantung kampusnya itu persyaratannya bagaimana kayak gitu.
Cuman kalau SNMPTN atau SBMPTN yang sekarang, gue kurang begitu update gitu kan. Tapi cuman yang pasti masing-masing kampus memiliki kebijakan sendiri-sendiri tentang itu. Kalau matematika ekonomi di jurusan manajemen susah nggak? Soalnya saya nggak suka matematika tapi ingin masuk jurusan manajemen. Kayaknya bisa deh. Maksudnya nggak begitu susah-susah banget sih. Kalau matematika ekonomi di manajemen itu lebih ngomongin tentang manajemen operasional. Jadi kita kayak ngitung-ngitung soal bagaimana sih cara mengefisiensikan produksi dan sebagainya kayak gitu. Nah, nanti dihitung pakai rumus matematika dan sebagainya. Nah, itu penggabungan antara unsur matematika dan ekonomi kayak gitu. Jadi semua bisa dipelajari kok gitu. Oke, mungkin itu dulu ya guys ya. Jadi banyak banget pertanyaan di sini dan kayaknya sudah mewakili semuanya gitu kan. Jadi jangan lupa ya tetap subscribe, like, and comment, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan silahkan tanya-tanya di bawah lagi dan kita akan review tentang jurusan apa lagi, silahkan nanti kalian komen aja ya. Oke, cukup segitu dulu ya video kita, bye bye.